Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah menyiapkan waktunya hadir di Zoom pada malam hari ini. Jadi, Zoom kali ini dalam rangka membuat tugas ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi kita di sini disuruh bikin talk show untuk ujiannya. Pembahasan pada malam ini adalah tentang kaum LGBT yang lagi panas-panasnya nih di negara kita Indonesia ini karena suatu dan lain hal kemarin itu. Tapi sebelum masuk ke pembahasan utama, mari memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada saya sendiri, Rizky Ramadan sebagai MC, lalu ada Fitria Putri Aini, bisa disapa. Halo, Assalamualaikum semuanya. Lalu ada Lulu Amalia, bisa disapa Lulu. Halo, Assalamualaikum semuanya. Seperti yang kita ketahui, LGBT adalah suatu kaum penyuka sesama jenis atau lebih dahulunya kalau di Islamnya itu kaum Sodom. Betul? Oke. Sebelum saya melemparkan beberapa pertanyaan kepada kalian, saya mau menanyakan kabarnya dulu. Kabar dari Fitria bagaimana kabarnya? Wah, Masya Allah banget nih Kak Iki, kabarnya baik. Kak Iki sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, sangat baik. Lulu, bagaimana Lulu kabarnya? Alhamdulillah, baik juga kabar dulu. Mau nanyain kabar kalian, tapi Alhamdulillah udah tahu nih kabarnya baik-baik juga. Alhamdulillah semuanya baik-baik aja dan semoga kita juga lancar baik-baik aja sampai akhir ya. Terima kasih. Amin, Alhamdulillah kalau baik. Nah, dari Lulu sendiri lagi sibuk apa nih? Kemarin setelah libur selama kurang lebih 2 minggu ya. Untuk kesibukan sebenarnya menyibukkan diri ya, tidak sibuk tapi menyibukkan diri sendiri ya dengan keseharian aja seperti biasa, tidak ada yang spesial. Seperti itu. Baik. Kalau dari Fitria gimana? Fitria lagi sibuk apa nih kira-kira? Wih, sama nih kayak Kak Lulu nih, lagi menyibukkan diri ya ceritanya. Sama sih kayak orang-orang pada umumnya yang suka rebahan. Dan sekarang lagi sibuk untuk ujian juga. Kak Iki gimana nih? Gimana kesibukannya nih? Alhamdulillah kurang lebih sama kayak kalian ya, karena setelah Lebaran tidak ada kegiatan apa-apa selain fokus belajar untuk ujian ini. Ya, jadi langsung saja saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana sih tanggapan kalian sendiri terhadap kaum LGBT itu sendiri? Bisa dimulai dari JJ, Fitria, silakan. Oke, baik Kak Iki. Terima kasih juga nih atas pertanyaannya. LGBT lagi panas-panasnya di Indonesia, lagi hot-hotnya di media sosial, kanan kiri dibahas apapun itu bentuk jenisnya. Sebenarnya LGBT sendiri nggak cuman artinya lesbi atau gay aja ya teman-teman. LGBT itu artinya lesbi, gay, biseksual, sama transgender yang nggak mungkin aku jelasin satu-satu sama kalian. Cuma menurut aku tanggapan aku tentang kaum ini, love is love-nya seseorang berbeda-beda. Love is love-nya orang tuh nggak bisa disamain, nggak bisa disamaratakan, nggak bisa ibaratnya kayak love is love-nya Kalulu sama love is love-nya aku nggak akan mungkin sama, nggak akan mungkin bisa disamain. Walaupun Kalulu maksa, enggak J, nggak kayak gitu tau love is love itu kayak gini, dan aku tetap kekeh sama love is love aku, yang nggak akan bisa. Kayak love is love-nya seseorang berbeda-beda, jadi balik lagi love is love-nya orang itu berbeda-beda. Seperti itu Kak Iki. Terima kasih. Oke, terima kasih tanggapannya. Lalu kita beralih ke Lulu. Silakan Lulu.
Iya, terima kasih Rizky telah memberikan waktu. Tadi sudah disebutkan kepada Kak Fitri ya mengenai pengertian LGBT gitu. Kalau untuk menurut dulu itu cinta sendiri, tadi sudah membahas love is love ya dari Kak Fitri ya. Untuk kalau dulu sendiri itu cinta itu memang hal yang lumrah. Kita mencintai siapapun itu ya hal biasa. Mencintai sesama jenis atau beda jenis itu adalah hal yang biasa. Namun di sini yang dulu arahkan itu adalah lesbian atau gaynya itu ketika mereka mencintai seseorang misalkan sesama jenis, tapi mereka itu mencintainya untuk menjalin hubungan serius gitu. Seperti hubungan yang suami istri dan melakukan hubungan yang seperti itu, tanda kutip ya. Gitu. Nah itu menurut dulu itu bukan hal yang biasa dan harus dituntaskan gitu atau ditetaskan karena kalau memang mencintai tidak apa-apa. Mencintai itu memang Allah yang ciptakan kan, karena Allah menciptakan kita itu dengan akal juga ada rasa di dalam diri kita gitu. Jadi kalau kita mencintai dia, mencintai siapa kita tidak bisa menolak. Tapi untuk hubungan yang hal yang serius itu dulu kontra terhadap itu. Seperti itu. Bagus nih teman-teman. Jadi kita punya dua pandangan yang berbeda, bakal seru nih. Lalu kita beralih ke pertanyaan yang kedua, bagaimana sih, apa sih menurut kalian penyebab mereka bisa sampai kayak gitu? Silakan mungkin dari dulu kali ya, atau dari Fitria dulu yang mau itu, silakan. Oke, baik, terima kasih Kak Iki. Tanggapannya kenapa mereka bisa jadi seperti itu ya? Ya. Gimana ya? Banyak kayak gini, nggak cuma satu dua hal sebenarnya yang nyebabin mereka kayak gitu ya. Dari yang awalnya coba-coba sampai yang dijadikan rumah ternyata sama mereka. Dari yang namanya dari kata temen sampai namanya kata hati ternyata. Kalau yang dari temen tuh kayak si A pasti bilang sama temennya, tahu nggak, aku tuh sebenarnya tuh kayak gini loh, aku tuh sebenarnya tuh ngejalin hubungan loh sama sesama jenis itu. Coba deh kamu ngejalin itu, coba-coba aja dulu. Nanti kalau misalnya nyaman, berarti emang kamu nyaman di situ. Terus ada lagi nih, yang paling fatal menurut aku, yang paling sering terjadi itu karena trauma. Kenapa bisa trauma? Karena kejadian masa lalunya. Kejadian masa lalu apa sih Kak Fitri? Dia bisa jadi orang yang terkena pelecehan seksual. Kenapa mereka bisa kayak gitu? Itu karena mereka ngerasa kayak mereka nggak diterima di lingkungannya. Mereka ngerasa kayak kok aku dikucilkan sih, kok aku diginiin sih. Di awalnya yang cuman coba-coba jadi aku nyaman. Ternyata di situ tuh mereka dapat kenyamanan, mereka dapat rumah, mereka dapat tempat untuk mereka. Ini loh beban aku, ini loh yang aku rasain, ini loh yang selama ini nih aku pendam gitu. Kalau misalnya kita ngomong ke orang tua atau kita ngomong ke orang-orang lain, pasti orang-orang kayak, lu tuh aneh tau gak sih? Kayak, kamu tuh aneh, kayak kamu tuh harus disingkirkan gitu, atau dikucilkan gitu. Sebenarnya nggak kayak gitu. Kita yang ngerangkul mereka gitu. Akhirnya itu dari awal coba-coba, akhirnya dijadiin rumah. Kayak mereka nyaman. Karena mereka terlalu nyaman, mereka ngerasa mereka punya rumah, akhirnya mereka nggak akan lepas dari itu. Karena itu nyaman. Karena di keluarganya pun, di lingkungannya sendiri pun, mereka nggak dapet itu. Jadi mereka lari ke pelarian yang sebenarnya. Tadi kata Kalulu salah. Padahal, kalau kita bahas secara ininya kan, setiap orang tuh berbeda-beda. Seperti itu, Kak Iki. Oke, berarti menurut Kak Fitria sendiri, ini berarti menjadi ajang cari kenyamanan ya, keluar dari zona nyaman, betul? Ya. Kalau dari Lulu sendiri gimana? Silahkan. Iya, terima kasih Ki. Tadi juga sudah Fitria beberapa faktor-faktor sudah disebutkan ya. Kurang lebih memang sama faktor-faktornya itu ya ikut-ikutan, trauma gitu. Tapi dari sini itu kita nggak bisa ambil diem aja untuk misalkan untuk ikut-ikutan gitu ya, masih bisa kita cegah itu sebenarnya.
Dan untuk trauma pun sebenarnya karena kalau memang dia punya trauma, kita nggak bisa membiarkan dia begitu saja gitu. Dia punya trauma terhadap hubungan lawan jenis, maka dia memilih untuk hubungan sesama jenis gitu. Dia punya trauma gitu. Kita tidak bisa membiarkan itu gitu kan. Karena kalau kita tahu dia punya trauma, harusnya kita bergerak untuk mengobati dia, bergerak untuk memberikan perhatian kepada dia supaya dia itu berada di jalan yang benar, supaya tidak terjebak pada masa lalunya seperti itu. Seperti kalau misalkan kita tahu ya ada bencana alam, nanti di sana ada anak-anak kecil atau orang tua yang mengalami trauma, pasti kan di situ ada penanganannya ya, ada penanganan untuk penyembuhan supaya tidak trauma ke depannya gitu, supaya mereka tidak terjebak di masa lalu mereka gitu. Hal ini pun sama, kita tidak bisa membiarkan mereka yang trauma dengan alasan trauma, maka membiarkan mereka ya sudah biarkan saja toh, yang penting dia traumanya tidak kambuh gitu. Kita tidak bisa membiarkan seperti itu. Kita harus kalau kita tahu dia punya trauma, punya masalah di masa lalu, kita perlu mendekati dia dan meluruskan kepada dia hal ini loh yang benar dan ini loh yang salah gitu. Jadi jangan sampai apa yang mereka lakukan itu karena terjebak di masa lalu maka merusak masa depannya seperti itu. Karena kalau kita tahu ya, kalau orang-orang yang punya LGBT ini, yang punya rasa bahwa dia punya cinta dan punya hubungan kepada sesama jenis ini, biasanya mereka berbicara tentang open minded gitu. Seharusnya kalau memang punya open minded itu, dia punya pemikiran yang terbuka bukan terhadap cinta saja, tapi terhadap bagaimana masa depan dia gitu. Kalau memang dia punya cinta terhadap sesama jenis, lalu dia memiliki hubungan terhadap sesama jenis gitu, maka masa depan dia itu seperti apa? Bukan masa depan dia saja, tapi masa depan kehidupan gitu. Kalau memang dia bilang ini tidak apa-apa, nanti yang lain terjerumus ikut-ikutan tidak apa-apa. Kalau hubungan sesama jenis terjadi, banyak-banyak terjadi, lalu populasi manusia di dunia ini pasti akan makin lama makin menipis ya. Nanti lama-lama tidak ada, bisa jadi tidak ada kehidupan, justru seperti itu. Jadi yang dimana kalau ada memang faktornya itu seperti ikut-ikutan trauma, faktor apapun harus kita tangani, harus kita beri pendekatan lagi supaya tidak ada hal yang melenceng seperti itu. Terima kasih. Oke, bagus sekali tanggapannya Kakak Lulu. Berarti mereka berlindung dalam kata open minded itu sendiri ya Kak Lulu ya. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan terakhir, yaitu kan di Indonesia sendiri kan LGBT itu sering dianggap penyakit oleh masyarakat ya. Jadi saya mau bertanya, gimana sih kalau dari kalian, menurut kalian cara nyembuhin penyakit tersebut? Dan dari Fitria dulu boleh? Oke, baik Kak Iki, terima kasih nih. LGBT itu tanda kutip penyakit. Oke, penyakit yang gimana dulu ya? Ada satu kalimat yang aku suka dan aku mulai berpikir ya. Kalimatnya tuh bunyinya gini. Katanya kita punya cinta, tapi dunia punya norma. Katanya kayak gitu. Cuman kalau dibilang LGBT itu penyakit, aku sendiri itu apa ya? LGBT itu bukan penyakit. Mereka nggak harus disembuhin juga kok guys. Mereka bukan penyakit, apalagi ada yang bilang LGBT itu penyakit menular. Aku rasa bukan LGBT-nya yang menular, tapi kaliannya. Jangan menyalahgunakan kata LGBT, terus kalian bilang enggak, LGBT ini nular, penyakit nular. Kalian tuh kan punya pikirannya, kalian sudah dewasa. Enggak ada, aku baru dengar nih, katanya LGBT ini penyakit ya. Kayak gitu, kaum LGBT itu seharusnya tidak diasingkan, tidak disingkirkan. Kita seharusnya yang sadar. Kita yang seharusnya bisa menempatkan diri, gimana kitanya. Jangan kayak, lah kan dia yang salah, kan dia yang terjun ke dunia itu.
Enggak sayang, enggak gitu. Kita berjuangnya sama-sama. Keluarga harus berjuang, keluarga juga harus menerima. Bukan menerima tanda kutip kayak, wah berarti nih anak saya nih LGBT nih, berarti harus diterima, enggak gitu. Balik lagi ke tadi ke konteks awal bahwa love is love ya, seseorang itu berbeda-beda. Jalanin apa yang kamu percaya, jalanin apa yang kamu yakinin, ya udah. Tanggapan orang berarti itu punya orang, tanggapan kalian ya tanggapan kalian. Terus aku pernah dengar gini, wah berarti nggak dekat nih sama Tuhannya. Menurut aku, masalah Tuhan itu antara aku sama Tuhan, bukan orang lain. Orang lain itu nggak usah ikut campur masalah kayak gitu, karena aku sendiri nggak yakin bahwa apa yang aku kerja itu bakal diterima sama Tuhan. Pokoknya mereka jangan diasingkan, jangan ngebiarin mereka diasingkan, jangan biarin mereka dikucilkan, karena semakin kita, keluarga, lingkungan ngelakuin hal itu, semakin yakin, dia semakin menetapkan hatinya bahwa aku di jalan yang benar. Bahwa aku ya karena keluarga udah nggak nerima lagi, ya why not? Kenapa enggak untuk ke situ? Tekenin lagi LGBT bukan penyakit. Seperti itu Kak Iki. Terima kasih. Oke, bagus sekali tanggapannya. Berarti menurut Fitria sendiri LGBT itu bukan penyakit ya. Lalu apa tanggapan Lulu tentang ini? Silakan Lulu. Iya, terima kasih. Untuk kalau dibilang penyakit itu sebenarnya bukan penyakit yang kita bilang itu perlu rawat inap gitu, enggak ya. Tapi di mana disebutkan penyakit itu karena ada beberapa pemikiran itu yang harus disembuhkan, dari pemikiran dia yang harus diperbaiki gitu. Kita juga tidak bisa menyebutkan bahwa dia itu orang sakit. Yo, itu salah besar. Kita bilang ke dia sendiri, kamu orang sakit, kamu gak waras gitu. Kita nggak boleh. Kalau itu artinya kita malah bikin dia tambah berapi-api gitu ya, bukan sadar diri dia salah gitu. Tapi gimana kalau kita tahu dia ada rasa-rasa seperti itu, di mana dia merasa kita rasa dia ternyata ada hal-hal yang menjerumus kayak ini nih gitu. Mulai pendekatan, kita beri pengarahan kepada dia, jangan sampai kita biarkan saja, lalu nanti jadinya hal itu makin tumbuh di hidup dia gitu kan. Seperti tadi yang Deji bilang itu tadi, tertarik dulu sebenarnya kata-kata Deji tadi, tidak boleh diasingkan, tidak boleh dikucilkan. Benar sekali. Kenapa? Karena kalau kita mengucilkan atau mengasingkan, kalau dari pihak dulu yang pro ya, kalau kita mengasingkan dia gitu, kita itu tidak tahu yang akan terjadi itu bagaimana. Kita mungkin di daerah kita itu akan aman-aman saja kalau kita mengasingkan dia, tapi kita nggak tahu dia diasingkan lalu dia memang pindah tempat dan merasa diri dia diasingkan gitu kan. Nanti di lingkungan dia itu yang baru itu bagaimana, bisa jadi saja makin membludak daripada lingkungan kita. Untuk apa? Untuk itu, kita harus memberikan pendekatan, tidak dikucilkan. Kita bilang orang sakit, kamu gak waras, kamu jangan kayak gitu, kamu itu salah besar juga. Kalau memang kita sebutkan itu adalah penyakit yang memang harus disembuhkan pemikirannya ya, bukan fisik atau bukan ininya, tapi pemikirannya itu harus diperbaiki. Bagaimana arah pemikiran dia itu yang tadinya melenceng, kita harus benarkan secara lurus, secara baik kepada dia dengan tidak menggurui, tidak juga memberikan pengarahan yang kalau kita bilang mereka yang open minded, kata mereka itu yang sifatnya itu rasional dan mudah dipahami oleh orang tersebut, seperti itu. Terima kasih. Oke, berarti yang dapat saya tarik dari pendapat kalian berdua tadi, berarti mereka itu harusnya dirangkul ya, jangan dikucilkan oleh begitu ya, Pak. Baik. Oke, saya rasa kita sudah di penghujung acara, penghujung diskusi. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Fitria dan Lulu sudah menyempatkan hadir di malam hari ini, dan terima kasih juga bagi yang sudah menyaksikan sampai akhir. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.